Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya minta kepada salah satu siswa untuk memberi doa agar pelajaran kita dapat bermanfaat. Saya Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, saya absen dulu ya. Eka Pitiani, Hadir Pak. Sekar Pija, Hadir Pak. Saiful Islami, Hadir Pak. Andi Alfahri. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Hadir Pak. Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Materi asam basa Pak. Pada Saiful, tolong jelaskan. Jadi ini jelaskan Pak. Jadi kemarin itu telah membahas beberapa teori asam basa Pak. Ada teori Arrhenius, ada Bronsted teori, dan teori Lewis Pak. Jadi menurut salah satu teori itu, asam itu merupakan spesies yang melepas status dalam air, sedangkan untuk basa itu merupakan spesies yang melepas kohamin dalam air Pak. Itu merupakan teori asam basa menurut Arrhenius Pak. Ya, itu tadi salah satu pengertian dari teori asam basa menurut para ahli. Sekarang kita akan mempelajari hidrolisis garam. Apakah ada yang tahu apa definisi dari hidrolisis garam? Saya Pak. Ya, silakan. Izin menjawab. Jadi hidrolisis garam adalah reaksi perubahan yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam satu larutan. Ya, betul sekali. Itu tadi adalah definisi dari hidrolisis garam. Sebelum kita melanjutkan ke sifat hidrolisis garam, apakah ada yang tahu dalam kehidupan sehari-hari hidrolisis garam itu seperti apa? Ada yang tahu? Pak. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat, mungkin tanpa kita sadari kita telah menerapkan hidrolisis garam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pemutih pakaian. Kita sering menggunakan Decklin untuk memutihkan pakaian. Produk ini mengandung sekitar 5% NaOCl yang sangat reaktif. Yang kedua, penjernihan air. Dalam penjernihan air ini, oleh PEM berdasarkan prinsip hidrolisis, proses penjernihan ini menggunakan senyawa aluminium fosfat. Garam aluminium fosfat tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah, sehingga garam ini mengalami hidrolisis total apabila direaksikan dengan air. Yang ketiga, sebagai pupuk agar tanaman tumbuh dengan baik, pH tanaman harus dijaga. pH tanah pada lahan pertanian harus disesuaikan dengan pH tanamannya. Untuk menjaga pH-nya diperlukan pupuk-pupuk tidak terlalu asam atau basa. Biasanya para petani yang menggunakan senyawa NH42 kali SO4 untuk menurunkan pH tanah. Selain itu juga garam ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama itu garam dari asam kuat dan basa kuat.
itu membentuk garam tersebut tidak terhidrolisis. Kenapa? Dari reaksinya itu sama-sama kuat. Yang kedua, dari asam lemah dan basa kuat, yang mana situ dominannya pasti yang kuat. Jadi pada reaksi tersebut bersifat basa. Yang ketiga, asam kuat dan basa lemah. Jadi di situ yang dominasinya ialah asam kuat. Jadi pada reaksi tersebut bersifat asam. Yang keempat, asam lemah dan basa lemah itu terjadi hidrolisis karena merupakan senyawa dari asam lemah dan basa lemah tersebut. Ya, saya ada mempunyai lembaran LKPD untuk dijawab. Saya persilahkan kepada para siswa untuk menjawab. Ya, sebelum itu saya bagi kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama Sekar dan Andi, kelompok yang kedua Eka dan Saiful. Ya, saya persilahkan kepada kalian untuk menjawab. Waktunya 5 menit cukup ya. Ya, dipersilakan menjawab.
Bapak izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk sumbernya ini kami apakah boleh mencari di buku Pak? Ya, silakan. Bertanya Pak, Ya, kalau melihat di internet apakah boleh Pak? silakan boleh. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi apakah sudah selesai? Ya Pak. Ya, saya persilahkan kepada kelompok siapa yang mau untuk menjawab dari LKPD yang telah saya berikan. Apa kami Pak? Ya, silakan. Izin mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 2. Nama anggota saya sendiri, saya Triswami dan Pak Fitriani dari kelompok 1 Pak. Jadi izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Itu ditanya lengkapi tabel di bawah ini dan menjelaskan apa yang terjadi. Nah, jadi untuk jarak yang pertama itu adalah jarak NaCl. Nah, itu untuk kationnya sendiri itu adalah Na+, dan yang anion itu Cl-. Itu tidak mengalami hidrolisis dikarenakan keduanya berasal dari basa kuat dan asam kuat, yaitu Na+ sendiri itu berasal dari basa kuat yang merupakan NaOH, dan Cl- itu merupakan asam kuat yang berasal dari HCl Pak. Yang nomor 2 itu CH3COONA, itu untuk ation itu Na+, dan anion itu CH3COO-, itu mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian Pak. Jadi untuk Na+ itu tidak mengalami hidrolisis, sedangkan anion itu CH3COO- itu mengalami hidrolisis, yaitu karena berasal dari asam lemak, yaitu asam asetat Pak. Yang ketiga itu NH4Cl. Nah, itu untuk kationnya sendiri itu NH4+, dan anionnya itu Cl-. Itu juga mengalami hidrolisis parsial atau sebagian Pak, dikarenakan salah satunya itu yaitu kationnya itu berasal dari basa lemak, yaitu NH4OH Pak, dan anion itu berasal dari asam kuat yaitu HCl Pak. Yang terakhir itu CH3COO NH4, itu kationnya itu NH4+, dan anion itu CH3COO-, itu mengalami hidrolisis total Pak, karena keduanya merupakan kation dan anion yang berasal dari asam lemak dan basa lemak, yaitu NH4+ sendiri itu berasal dari basa lemak Pak, yaitu NH4OH Pak, sedangkan anion itu berasal dari asam lemak, yaitu CH3COOH atau asam asetat Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, Itu kan Pak, dari kelompok kami tadi saya itu mempresentasikan jawaban nomor 1. Nah, untuk
tulis, papan tulis. Silakan maju ke depan. Siapa? Ada. Ya, silakan. Nah, jadi dari soal nomor 2 kan sebanyak 50 mili larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar dicampurkan dengan 50 mili larutan CH3COOH 0,1 molar. Tentukan pH campuran dengan Ka-nya CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi dari soal tadi kita bisa mengetahui mol NaOH-nya yaitu 5 milimol dengan konsentrasi 0,1 dan volumenya 50 mili. Dan juga mol dari CH3COOH-nya 5 milimol juga karena konsentrasinya 0,1 dan volumenya 50 mili. Nah, dari
yang telah kita ketahui yaitu molnya, langsung kita masukkan ke persamaan reaksinya. Setelah kita masukkan ke dalam reaksi, kita temukanlah sisanya garamnya yaitu 5 milimol dan 5 milimol. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus karena kita mencari pH campuran, jadi mencari pH CH3COOH, kita cari sisanya 5 milimol dibagi volume keduanya karena campuran. Jadi kita masukkan 100 ml karena campuran 2 tadi 50 tambah 50 jadi 100 ml. Jadi molarnya 0,05 molar. Kemudian karena ini sifatnya basa, jadi kita memakai rumus basa yaitu OH-. KW per KA kali CH3COOH-. Kita masukkan KW-nya yaitu sudah diletakkan 10 kali pangkat min 14. Kemudian KA-nya tadi di soal sudah tertulis 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian CH3COOH-nya tadi sudah kita hitung 0,01 molar. Setelah kita hitung di kalkulator mendapatkan hasil yaitu 5,27 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian setelah kita ketahui OH-nya, kita mencari pOH-nya yaitu dengan rumusnya min log OH-. OH-nya kan 5,27 kali 10 pangkat min 6. Jadi min log 5,27 kali 10 pangkat min 6 ditemukan hasilnya 6 min log 5,27. Nah, setelah diketahui pOH, kemudian kita cari pH-nya. pH-nya rumusnya kan 14 min pOH. Tadi sudah ditemukan pOH-nya, jadi 14 kita kurang dengan 6 kurang log 5,27 yaitu 8 plus log 5,27 sehingga hasilnya pH-nya menjadi 8,27. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 1 dipersilakan.
Ya, silakan. Baik, jadi saya akan membacakan soal nomor 3. Di dalam 500 ml larutan terdapat 4,1 gram CH3COONH yang terlarut. Jika nilai KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5 dan ArNA sama dengan 23, C sama dengan 12, O sama dengan 16, hitunglah pH larutan tersebut. Nah, di sini dicari dulu MrCH3COONA-nya sama dengan 82 gram per mol. Kemudian molarnya M, massa per mR per volume per 1000 sama dengan 4,1 per 82 per 500 per 1000 sama didapatkan 0,1 molar. Selanjutnya konsentrasi OH- sama dengan rumusnya akar Kw per Ka kali konsentrasi garam sama dengan diketahui Kw-nya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi garam yang didapat tadi 0,1 molar, lalu diakarkan, didapatkan hasil akhir konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat 5. Selanjutnya diturunkan rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Selanjutnya POH sama dengan min log 10 pangkat min 5 didapatkan POH sama dengan 5. Selanjutnya pH sama dengan 14 dikurangi dari POH yang didapatkan tadi yaitu 5, didapatkan hasil 9. Jadi pH dari OH itu tadi adalah 9. Ya, silakan kembali. Ya, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, apakah pelajaran hari ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, saya rasa cukup ya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, Pak. Ya, silakan. Jadi saya izin menyimpulkan pelajaran pada hari ini yaitu reaksi hidrolisis adalah reaksi antara komponen garam dari asam atau basa lemah dengan air. Di mana dalam reaksi hidrolisis ini ada namanya hidrolisis parsial, di mana hidrolisis yang terjadi dari garam asam kuat basa lemah atau dari garam asam lemah basa kuat. Nah, dari garam asam kuat basa lemah ini akan terjadi hidrolisis parsial, di mana larutannya akan bersifat asam. Sedangkan pada garam yang asam lemah basa kuat akan terjadi hidrolisis parsial juga dan larutannya akan bersifat basah. Itu Pak, kalau dari saya Pak. Ya, itu tadi dari kesimpulan teman kalian ya. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa hidrolisis total ialah hidrolisis yang terjadi pada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Sifat larutannya tergantung pada harga Ka. Pada harga Ka asam dan Kb basa. Pembentukannya dari landasan tadi kita dapat memahami apakah hidrolisis garam dan reaksi hidrolisis itu. Selain itu juga kita dapat mengetahui berbagai manfaat hidrolisis garam yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu saja kesimpulan tambahan dari saya. Saya rasa cukup ya pelajaran pada hari ini. Ya, salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya Pak. Ya, silakan. Baik.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.